Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bilar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku di rumah dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, jangan bosan-bosan ya teman-teman, kalau aku itu masaknya itu-itu aja. Kali ini aku masak lagi ayam cili padi ya teman-teman, karena aku tuh udah kebingungan, udah habis semua resep yang aku gunakan buat menu masak di bulan puasa ini. Karena anak-anak aku tuh kalau di bulan puasa ini susah sekali loh teman-teman untuk milih-milih untuk lauknya gitu. Nah, kalau yang namanya ayam pasti anak-anak paling doyan ya kan, paling favorit. Makanya ini salah satu jalan ninja aku juga agar anak-anak aku itu kalau pas buka puasa itu semangat untuk makan ya teman-teman. Nah, ini ayamnya tadi udah aku cuci bersih, udah aku marinasi aja menggunakan bumbu racik ayam goreng gitu ya teman-teman. Ini ayamnya nggak aku ungkap ya, langsung aja habis aku marinasi lanjut aku goreng aja teman-teman. Kalau untuk goreng ayam yang belum diungkap gini apinya jangan besar ya, dikecilkan aja agar dia matangnya itu sampai ke dalam-dalamnya. Karena udah beberapa hari ini aku masak ikan jarang habis gitu teman-teman, pasti sisa terus, padahal aku masaknya tuh nggak banyak, cuma 6 potong. Yang di rumah itu kami rame, tapi masak 6 potong itu nggak habis. Makanya di sini aku udah kebingungan untuk ngolah ikan. Dan untuk harga ayam pun kali ini 1 kilonya di tempat aku tuh 26.000 loh teman-teman. Kalau di kota teman-teman berapa? Boleh dong kita sharing-sharing di kolom komentar. Mungkin 4 hari menjelang lebaran ayam bisa jadi naik lagi untuk harganya ya teman-teman. Karena kan memang ayam dan daging itu di menjelang lebaran itu sangat diburu ya teman-teman dengan masyarakat atau dengan ibu-ibu rumah tangga gitu. Ini aku sambil aja teman-teman, nih aku nyambil nyiangin sayur. Aku mau bikin tumis sayur sawi aja. Ini untuk sawinya juga sisanya sedikit ya teman-teman, karena itu sawi udah beberapa hari di dalam kulkas. Nah, ini aku gunakan aja dahulu, cukuplah untuk sayur di buka puasa hari ini. Nah, untuk bumbunya simpel aja, bawang merah dan bawang putih aku tumis hingga layu gitu ya teman-teman. Kalau udah baru lanjut aku masukkan untuk sayur sawinya. Ya Allah, kenapa kalau setiap aku record suara itu suka kali belibet untuk mulutnya ya teman-teman. Maaf ya kalau pas dubbingnya itu aku suka gimana ya, suka nggak connect gitu teman-teman. Nah, ini aku udah tambahkan air dan juga garam dan sedikit kaldu jamur. Lanjut, ini di kompor sebelah udah selesai gorengin ayamnya. Ini aku mau tumis dulu untuk cabenya. Nah, kali ini aku betul-betul full cabai rawit ya teman-teman, nggak ada aku campur dengan cabai merah. Biasanya aku oplos sedikit biar nggak terlalu pedas. Nah, kali ini aku juga makainya nggak oplos-oplos gitu ya. Nah, ini aku tambahkan saus tiram 1 bungkus dan aku tambahkan juga air asam jawa. Nah, di sini aku biarkan dulu sebentar ya teman-teman agar airnya itu lebih meresap ke ayamnya. Nah, ini aku tambahkan telur, itu telur mata sapi aku bikin pas sahur kemarin masih ada sisa. Jadi mubazir kalau dibuang gitu teman-teman. Lanjut aja aku gaul semua, jadinya ada ayam cili padi dan juga ada telur cili padi gitu. Nah, untuk menuku kali ini untuk lauknya itu ada ayam cili padi dan juga ada sayur sawi tadi teman-teman, sawi putih kalau aku bilang. Kalau di tempat teman-teman itu namanya sayur apa? Boleh dong kita sering-sering lagi di kolom komentar. Untuk takjil kali ini aku mau bikin goreng pisang ya teman-teman. Ini juga salah satu favoritnya si Abang Rafa. Kemarin itu aku beli goreng pisang 5 biji dan pas mau aku makan
pas buka puasa gitu teman-teman, udah pulang anak-anak tarawih, sekali aku lihat udah nggak ada lagi untuk goreng pisangnya. Kalau si Abang Rafa memang doyan kali dengan yang goreng pisang ini ya teman-teman, tapi ini untuk pisangnya mengkal gitu teman-teman, kurang matang. Memang sengaja aku pilihnya yang mengkal. Aku tuh kalau makan goreng pisang sukanya yang mengkal ya teman-teman, nggak yang terlalu matang gitu. Menurutku terlalu matang gitu terlalu manis dan juga lembek gitu loh teman-teman. Nah kalau yang mengkal ini nanti dicocol dengan sambal pun juga enak. Gimana nih, apakah teman-teman di rumah udah pernah coba goreng pisang dicocol dengan sambal? Cobain deh teman-teman, pasti enak. Karena biasanya di daerah Kalimantan gitu ya, pernah lihat juga sih salah satu konten kreator makan goreng pisang itu dicocolnya menggunakan sambal. Nah lanjut, ini aku udah campur tepung beras dan tepung terigu gitu ya teman-teman, dan aku tambahkan sedikit baking soda dan juga garam. Nah lanjut, ini aku goreng ya untuk si goreng pisangnya. Udah di pertengahan video aja, tapi aku belum sapa-sapa teman-teman di rumah. Nah ini gimana kalau kita absen dulu, dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini, boleh dong ketik di kolom komentar. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku ini, jangan lupa ya like dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru aku. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah share video aku ke komunitasnya ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini puasa kita udah di pertengahan ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah udah ada persiapan untuk lebaran? Apakah teman-teman di rumah udah pada beli baju lebaran dan udah juga bikin kue lebaran, dan udah bersih-bersih rumah juga buat menyambut lebaran? Biasanya kan kalau di bulan puasa itu mau menyambut lebaran identik ya teman-teman, ibu-ibu rumah tangga itu bersih-bersih rumah, ganti gorden, pokoknya serba baru lah gitu ya teman-teman. Ataupun kalau nggak diganti yang baru ya serba bersih gitulah ya teman-teman. Kalau aku sih kalau untuk rumah ya biasa-biasa aja teman-teman. Aku tetap bersih-bersih, cuma nggak bersih-bersihnya itu ya seperti biasa gitu, karena kan aku kalau lebaran itu jarang ya teman-teman kalau di rumah, karena aku tuh kalau lebaran 4 atau 5 hari menjelang lebaran itu aku udah mudik gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau bikin orderan peyek dulu. Nah ini aku udah masukkan 1 bungkus tepung rose bran, 1 biji telur, dan 1 bungkus santan kara. Nah di sini aku tambahkan juga 2 sendok tepung tapioka ya teman-teman. Pas masukinnya tadi nggak kerikot, aku tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Lanjut, di sini aku tambahkan air. Untuk airnya 1 bungkus ini sebanyak 700 ml. Nah semuanya diaduk rata gitu ya teman-teman, sampai adonannya itu semua tercampur rata. Nah lanjut, tambahkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai kencur, bawang putih, daun jeruk maksudnya gitu ya. Habis itu ketumbar bubuk aku haluskan lagi, dan juga bawang putih. Nah lanjut di sini ya teman-teman, untuk minyakku udah panas, langsung aja aku masukkan ke dalam wajan sambil dilelehkan di pinggir-pinggirnya. Kalau untuk kacangnya jangan lupa dipotong-potong gitu ya teman-teman, karena kan kalau peyek Jawa ini atau peyek lele gitu ya teman-teman, kalau untuk kacangnya itu memang dipotong-potong ancur-ancur kecil-kecil gitu ya. Nah ini kalau wajannya bagus, insya Allah nggak bakalan lengket ya teman-teman, dia bakalan jatuh dengan sendirinya.
kita siram-siram aja seperti ini, dia bakalan lepas gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, biasanya aku setiap mau lebaran gitu aku selalu order peyek ke orang, dan untuk tahun ini aku udah nggak order peyek lagi, malahan aku yang jualan peyek sendiri. Karena dari hobi juga ya teman-teman, bisa menjadi cuan gini. Aku tuh hobinya masak, jadi aku coba-coba dan akhirnya alhamdulillah aku pandai bikin peyek seperti ini. Jadi sekalian hobinya bikin-bikin dan sekalian juga hobinya makan peyek. Nah kemarin ada teman yang WA masuk orderan peyek untuk tahun ini ya teman-teman. Dan rencananya juga ini bikin di toples-toples gitu. Jadinya nanti Pak suami yang pasarkan di kantor. Kalau untuk ke kantor Pak suami itu aku masukinnya per toples gitu ya teman-teman. Toples 16 liter itu isinya itu sekitar 1 kiloan. Nah ini untuk peyeknya caranya seperti tadi ya teman-teman. Nah ini udah matang, lanjut aja ini mau aku tiriskan dahulu untuk peyek yang udah matang ini ya. Nah ini aku bikin peyeknya full kacang tanah gitu ya teman-teman, nggak aku campur teri. Nah ini ya udah matang, lanjut aku tiriskan. Nah ini untuk yang gorengan bukan berikutnya ya, untuk penggorengan selanjutnya. Nah ini aku bikinnya itu setiap hari satu-satu bungkus gitu, aku cicil ya teman-teman. Karena kan kalau puasa gini lama berdiri dan juga kena panas gitu, memang gak kuat ya kita ya teman-teman. Makanya ini aku ngerjainnya nyicil-nyicil aja satu bungkus untuk setiap harinya. Dan alhamdulillah untuk peyek aku ini banyak juga ya teman-teman yang penggemarnya gitu, maksudnya ya. Biasanya guru-gurunya Abang Razik juga suka pesan ke aku. Sebetulnya pengen juga sih jual kue-kue yang lain untuk lebaran, cuma aku tuh nggak kepegang sendiri ya teman-teman, rasanya itu nggak punya tenaga gitu ya. Karena kan aku itu masih punya anak kecil, jadi masih riweh gitu ya teman-teman. Jadinya ya udah aku kalau ngerjakan pay aja lah untuk tahun ini, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa jualan kue-kue yang lain, amin. Nah di sini aku bikin peyeknya nyambil ya teman-teman, nyambil bikin air buat buka puasa nanti. Di sini aku cuma bikin air belewah aja, karena entah kenapa aku lebih suka dengan air belewah gini ya teman-teman, karena belewah itu aromanya tuh khas ya teman-teman, wangi kalau menurut aku, dan untuk rasanya pun juga enak dan bisa juga untuk panas dalam. Alhamdulillah peyeknya udah matang semua juga ya teman-teman, dan terima kasih. Assalamualaikum.